Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab nomor 1 tentang soal literasi kitab kuning. Literasi kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lain yang menjadi rujukan tradisi keislaman, mobil khusus yang dipergunakan oleh di pesantren-pesantren. Sejarah daripada kitab kuning ini berasal dari Timur Tengah. Kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, salah satunya seperti Imam Nawawi. Beliau membuat kitab berjudul Mirah Labid Al-Munawwir. Yang lebih terkenal lagi yang kita pakai sekarang adalah karangan daripada Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah. Nah, kitab ini semacam panduan hidup dari permulaan namanya bidayah dan akan berakhir pada hidayah atau petunjuk. Nah, kitab ini menggariskan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan adab-adab untuk melaksanakan amal ibadah supaya ibadah tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh arti dan memberikan kesan yang mendalam. Adapun tujuan daripada kita mempelajari kitab kuning ini, literasi kitab kuning adalah untuk mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam dan juga mengetahui sejarah orang-orang terdahulu. Literasi di kitab-kitab kuning membantu mahasiswa menguasai, memahami dan menavigasi tentang tantangan yang ada di ruang digital sekarang efektif serta menjadi mereka warganet yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, kitab kuning juga mengajarkan ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan syarab, ilmu sastra Arab, balaghah dan logika, mantik. Ilmu ini membantu para santri dalam memahami bahasa Arab dan menyusun argumen logis dalam memahami agama. Kemudian jawaban nomor 2, yang mana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Yang mana manusia harus mengenal diri sebelum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mengenal manusia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia menyarankan agar seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperkenalkan dengan dirinya sendiri. Nah, dari sini muncul ungkapan usaha mengenal Allah ialah dengan mengenal diri sendiri. Kemudian baru kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah adalah dengan kenali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali bububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dikenali pada diri manusia adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah usaha untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dengan diri sendiri. Kemudian jawaban nomor 3 adalah pengertian iman Islam dan ihsan, yang mana iman Islam dan ihsan juga dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Hubungan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil begitu erat.
apabila salah satu unsur iman atau Islam tidak lengkap, seseorang tidak akan mencapai tahap ihsan, apalagi menjadi insan kamil. Kemudian jawaban yang nomor 4, salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat seseorang yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan salat yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memahami betul-betul bacaan dalam salat, seseorang muslim meyakini bahwa salat adalah sarana ya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban yang nomor 5 adalah pengertian adab merupakan perilaku manusia yang dihasilkan dari norma atau aturan, sedangkan pengertian akhlak adalah merupakan perilaku yang didorong oleh jiwa atau hati seseorang. Sedangkan hubungan antara akhlak dan adab adalah adab merupakan ekspresi yang dilahirkan dari watak manusia. Nah, adab bekerja berdasarkan warna dari akhlak seseorang. Maksudnya, jika akhlaknya sudah baik, maka adabnya pun bakalan ikut menjadi baik. Nah, ruang lingkup akhlak ya meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada manusia, ya, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sini penyerapan maka akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Kemudian ruang lingkup adab itu terbagi 3, yaitu adab yang mengatur hubungan seseorang dengan kholiknya, adab yang mengatur seseorang terhadap dirinya, dan adab yang mengatur hubungan sesama manusia atau disebut juga dengan adab bergaul. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.